Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap belajar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 8 Desember 2023 kita bertemu lagi ya, praktik belajar TIK ya, atau informatika dengan materi layout, paragraf dan shape file ya. Semangat ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu ya. Itu berdoa sesuai agama masing-masing. Dipersilakan. Selesai? Terima kasih. Baik, selanjutnya kita sebagai pelajar Pancasila ya, dan seperti biasa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan semuanya untuk berdiri. Ya, sebelum dimulai, Bapak akan membagikan dulu lembar asesmen ya, namanya lembar asesmen. Jadi Bapak akan ingin mengetahui dulu di antara kalian apakah ada yang sudah pernah belajar atau bahkan pernah mendengar atau mempraktikkan waktu SMP apa itu layout, paragraf dan shape file ya. Nanti akan Bapak bagikan ya. Ini ada lembar asesmen ya. Lembar, silakan diisi dulu sama kamu. Bukan dari usia, tidak akan jelaskan. Baik, di lembar itu ada kolom, ada tabel. Di sana ada materi layout, ada materi paragraf, ada materi shape file. Nah, silakan diisi. Ada kolom bisa, kolom tidak bisa. Bagi kalian yang pernah mencoba atau
pernah mempraktikkan di waktu SMP-nya, checklist bisa. Kemudian untuk kalian yang barangkali belum pernah, ya, atau belum pernah mempraktikkan, belum pernah tahu, atau belum pernah dengar, di kolom tidak bisa ya, kolom checklist silakan. Di checklist silakan, checklist. Jangan lupa pakai nama dan kelas. Silakan di semua. Jangan lupa nama kelas. Baik, kalau sudah silakan diambil oleh perwakilan satu siswa per baris ya, silakan. Sana sudah? Lilian. Ya. Ini sudah terkumpul ya. Kurang lebih ada 20 lembar. Ada 20 jawaban kalian ya. Berdasarkan pengalaman atau bahkan mungkin yang belum pernah mengalami ya. Dari praktik atau materi layout, paragraf dan save file. Ya. Coba Bapak sekarang menanya ini sama kamu sebelum ke materi pokok ya. Siapa yang mau menjelaskan atau mempraktikkan ya kepada kalian semua di sini? Barangkali di atas kalian itu ada saya pernah menggunakan Microsoft Word terutama pada layout, paragraf dan dan save file ya. Silakan yang mau menjawab, yang mau mencoba silakan. Saya Pak. Ya, Bina silakan. Maju Pak. Ya. Silakan. Komentar ya Pak. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya memahami bagaimana kerja penggunaan Word ini. Saya telah baca buku kemarin malamnya dengan itu. Nanti saya restart dari malam dan saya juga tahu aplikasi ini dari bapak saya. Kenapa bapak saya itu seorang percetakan, jadi nanti juga harus tahu. Siapkan. Nah, tadi yang mau tanyakan paragraf, layout, dan save file. Jadi di aplikasi software yang namanya Microsoft Word, yang namanya menu paragraf, ini gunanya itu apa sih? Ini gunanya itu buat merapikan teks. Misal di sini paragrafnya kita rapikan di sebelah rapi rata kanan. Misal gini. Nah, atau justify atau center. Nah, itu kita dapat mudah merapikan keseluruhan teks dengan merapikan kanan kiri tengah atau rata kanan kiri dengan mudah. Atau kita dapat lebih mudahnya lagi dengan menekan shortcut yang telah diadakan oleh Microsoft Word ini berupa bagaimana dengan menekan tombol CTRL dan E untuk center atau CTRL R untuk rata kanan. Nah, lanjut. Lalu di sini di atas ada menu yang namanya layout ya, teman-teman. Nah, menu layout ini gunanya buat apa sih, Bang? Nah, menu layout ini ada banyak ya. Di sini di bawahnya terdapat menu-menu yang lain. Di sini juga ada margin. Margin tuh gunanya buat kalau saya rangkum saja di sini nih, kalian bisa baca sendiri. Tapi kalau saya rangkum, margin itu gunanya untuk memberi jarak antara teks tengah dengan pinggiran kertas. Dan lanjut orientation. Ini gunanya untuk membuat si kertas ini berputar menjadi landscape
atau lurus, rotate. Dan vice ini gunanya sangat penting ya bagi kalangan semua orang, karena vice ini membuat kertasnya ini memiliki ukuran tertentu, semisal A5. Banyak ya, di sini sudah disediakan di software Microsoft Word ini banyak sekali menu-menu kertas dengan berbagai ukuran dan nama-namanya dengan panjang dan lebarnya yang berbeda. Lalu di sini ada kolom untuk membuat dua jajaran teks dan 3 left right di sini ya. Lalu lanjut dengan materi save. Oke, ini materi save-nya kita lanjut. Misal kalian mau save file ini, kita dapat menekan ini yang di pojok kanan, menu file ini, menu file. Lu pencet saja, lu pencet save. Nah, atau kalian mau menempatkan dengan lebih mudah si file yang ini yang kita kerjakan ini di folder yang kita, misal folder yang ini, kita tekan saja, lalu nama filenya itu dapat kita ganti. Nah, terserah teman-teman ya. Nah, lalu semisal kenapa bang file dirubah, itu buat memudahkan kita untuk mencari file yang akan kita ke file ini untuk kita akan kerjakan di hari berikutnya. Lalu cancel. Nah, segitu saja ya. Oke, terima kasih. Cuma segitu saja pengalaman yang setahu saya tentang paragraf, layout, dan save file ini. Mungkin Pak Asep bahkan lebih tahu. Segitu saja. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih. Kita berikan plus dulu. Ya. Nah, itu jawaban dari Ginan ya. Bahkan Bapak pun dibilangnya Pak Asep ya. Mungkin karena yang dilihat oleh Ginan itu Bapak itu Asep ya. Asep ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Itu jawabannya sudah tepat ya, sudah betul. Cara untuk mempraktikkan layout atau menggunakan layout, kemudian menggunakan menu paragraf dan save file. Cuma tadi ada sedikit kekurangan dari jawaban Gina itu paragraf sedikit ya, paragraf barangkali lupa ya. Kemudian untuk layout itu dan tadi ada satu lagi yang belum tersampaikan, kalau menggunakan mouse itu pasti harus diblok dulu ya, klik ya. Ini aja barangkali sebelum kita mau ke praktik saja ke materi pokok. Baik, itu jawaban dari kita sudah bagus ya. Applause buat sekali lagi buat kita. Baik, selanjutnya ya begini, kalian kan sekarang sudah usia mengajar remaja ya. Barangkali pulang rumah, libur, bagi rapor, libur ya. Jadi setelah fase kamu belajar menerima rapor, libur. Misalkan ya di bulan ini di sekitar rumah kamu para kantoran mengadakan kegiatan, ya, mengadakan kegiatan tur berwisata, apa namanya dalam kali liburan. Otomatis itu harus ada surat menyurat ya dari panitia ke pada sampah usulan tahunan. Kira-kira nih, kalau kamu nanti ditunjuk nih di panitia, program apa yang cocok untuk membuat surat? Kira-kira apa? Siapa yang menjawab? Ya, bisa. Gimana kurang keras? Microsoft Word. Microsoft Word. Kenapa Microsoft Word? Karena lebih dimudahkan pada hasilnya. Lebih? Dimudahkan pada hasilnya. Boleh ya. Jadi pokoknya yang pasti kalau kita akan membuat surat menyurat, pasti jawabannya menggunakan Microsoft Word ya. Ya, terus buat bisa ya, bagus. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi inti ya untuk hari ini. Tapi
Tapi sebelumnya kita akan dapat pertutupan dulu ya, video untuk bagaimana materi hari ini kita pelajari. Nah ya, kita dapat salin dulu ini ya. Nah ini ya, ini salah satu contoh ya video tentang bagaimana cara membuat pengaturan awal ya. Nah ini misalkan ini area kerja nih, ini area kerja ya. Nah ini maksudnya kalau top itu batas ukuran kertas dari pengunjung kertas ke area kerja, ya. Nah kemudian ada left. Kalau left itu berarti batas yang masuk ke area kerja dengan pinggir kertas, ya. Kemudian ada right, ada bottom. Right sebelah kanan, bottom sebelah bawah. Nah ini untuk menentukan satu ukuran ini ya, ada dua opsi, ada di expand. Nah ya, kita bisa merubah ukurannya. Nah ini, jadi kita pilih file ya, kemudian ada more option, ada expand, pilih ini ya, centimeter atau inci. Ya biasanya kita gunakannya menggunakan centimeter ya. Nah kemudian setelah video ini layout ya, video tentang layout ini tambah lagi ada top, left, bottom, right-nya sekarang sudah muncul tuh ya, satuan ukuran panjang sudah ada sentimeter. Nah ini kemudian ini ada page, ukuran kertas atau jenis kertas yang akan kita pakai ya, ada letter, ada 4 dan sebagainya ya, tergantung kita mau pakai apa jenis kertas yang kita pakai nanti. Baik, dari pemutaran video sementara ada yang mau tanyakan? Tidak? Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Baik. Kemudian kalau sudah selesai ini 4 ya, kita pilih 4 dan layout ini kita bisa melihat ya, secara sementara kertasnya itu seperti itu. Ini area ya, ini area seperti ini. Dari checklist ini artinya untuk mengetahui ya batas atas dan bawah dan atas atas ya. Nah lanjut ya, kemudian berikutnya ada paragraf, pengaturan paragraf ya. Nah ini ini tag sudah kita buat ya.
Yang kita lihat kan sekarang teksnya belum rapi ya. Yang rata itu hanya sebelah kiri. Untuk yang kanan kan belum rata. Sedangkan kita kan pengennya yang kiri rata, yang kiri kanan pun rata. Caranya di blok dulu. Nah, baru kita pilih yang divide. Divide ini. Ini kalau menggunakan keyboard itu Ctrl J, makasih seperti ini. Ya. Jadi kalau mau menggunakan keyboard Ctrl J, kalau mau menggunakan mouse langsung diklik yang justify. Di sini ada paragraf. Ya. Nah, paragraf. Right-nya kita pilih yang left. Kemudian di sini ada line spacing. Oke dulu. Itu kalau center itu untuk memposisikan teksnya di tengah-tengah. Ya, kalau menggunakan keyboard berarti Ctrl E. Itu untuk edit paragraf ya. Nanti untuk menentukan paragraf spasi itu 2 spasi atau 3 spasi, 2 spasi, 1 spasi atau multiple, nanti dipilih di line spacing ya. Nah, selanjutnya cara menyimpan file. Dari klik file, klik diskusi atau browse. Kalau browse itu langsung menuju ke drive ya. Dan itu ada C dan D. Dan itu bagian daripada hard disk ya. Bagian dari tempat penyimpanan hard disk itu dibagi-bagi di partisi. Nah, kan ini nama folder ya. Ini folder bukan file, folder. Ini di dalam folder ada file. Ini masih kosong. Pada folder itu masih kosong. Kalau misalkan mau mengisi file ini di folder Microsoft, di filenya ini tinggal ditulis nama filenya ya. Kalau sudah selesai diklik save. Selesai ya. Paham ya? Ya, baik. Nah, setelah barusan Bapak mempertontonkan video tentang bagaimana cara penggunaan layout, paragraf, dan save file ya. Sekarang Bapak mau nanya, barangkali lupa ya, barusan sepertinya video tentang apa ya? Saya Pak. Ya, bisa. Jadi video itu barusan menerangkan tentang Microsoft Word terkait dengan pengaturan layout, edit paragraf seperti spacing dan paragraf, dan juga cara menyimpan file. Betul, bagus. Ya, bagus. Baik. Berikutnya setelah kalian barusan lihat tayangan video tentang Microsoft Word, sebetulnya susah atau mudah sih? Coba yang keras. Susah mudah? Jadi kita anggap mudah aja, ya. Karena kalau sesuatu kita anggap susah, pasti akan susah, ya. Kalau segala sesuatu kita anggap mudah, insya Allah mudah. Tapi jangan mudah, nggak ada belajar, ya. Kita anggap mudah, tapi tetap kita harus belajar. Kita harus ikut mempraktikannya ya, biar kata mudah itu benar-benar terlaksana mudah ya. Bagaikan kamu misalkan belajar matematika kok jangan dianggap susah, anggap mudah aja ya. Kalau nggak mudah berarti matematika juga kan mempermudah kita supaya dimengerti. Paham ya? Baik. Selanjutnya nih ya, untuk selanjutnya dari hasil jawaban kamu tadi yang sudah diisi ya, berdasarkan isian yang kamu tadi diisi tadi ya, tentang bisa dan tidak bisa. Yang merasa bisa tadi, yang mengisi bisa pada materi layout, paragraf, dan save file,
Silakan duduk di sebelah kanan berdua dengan temannya. Dan yang merasa tidak bisa, ya, tidak pernah memperhatikan layout peralatan atau file, tetap di sebelah kiri. Silakan yang merasa bisa untuk mendekati temannya, ya, duduk di sebelah kanan. Silakan. Pelan-pelan. Baik. Sebelum kita praktik nih, sebetulnya fungsi Microsoft Word itu untuk apa sih? Siapa yang mau jawab? Ya. Fungsi Microsoft Word itu adalah untuk mengolah kata. Jadi seandainya kita ingin membuat proposal atau lain-lain, kita bisa menggunakan Microsoft Word, gitu kan? Seandainya juga kita untuk membuat surat dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan atau memfungsikan atau menjadikan Microsoft Word itu terjadi sebuah Surat ya? Ya, surat. Baik, sudah tertangkap jawabannya. Jadi untuk fungsi Microsoft itu, ya, fungsi Microsoft Word adalah untuk membuat menandikan. Nah, kata Yesus itu membuat surat lah, ya. Berhubungan dengan menandikan pasti berhubungan dengan Microsoft Word, ya. Jadi kan Word itu artinya kata. Jadi kata-kata itu huruf-huruf kita susun, kita buat sedemikian baik, sehingga rapi, kita gunakan Microsoft Word, ya. Baik. Apa namanya? Barangkali ada yang mau menambahkan jawaban dari Repan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau untuk di Microsoft Word itu bisa bikin tabel nggak kayak di Excel gitu Pak? Kalau tadi Marvel bertanya, kalau di Microsoft Word itu bisa bikin tabel enggak? Siapa yang menjawab? Yang menjawab siapa? Nah ini Putri silakan. Jawab, di dalam Word juga bisa untuk membuat tabel, yaitu mengklik ada suatu itu di bawah daftar itu ada untuk membuat sebuah insert itu di bawah itu ada itu untuk tabel berapa kolom dan juga berapa itunya baris. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan cara buat tabel ya? Kalau di Microsoft Word itu bisa bikin tabel enggak? Tadi Putri sudah menjawab dengan menggunakan menu insert, tabel, kita tentukan baris dan kolom. Jawabannya cukup ya? Ya, jawabannya cukup. Jadi cara untuk buat tabel itu ada di menu insert, pilih tabel, ya. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang Bapak akan memberikan dulu soal lihat, ya. Bentar ya. Ini ada lembar kerja siswa atau KPD ya, lembar kerja peserta ini. Silakan kamu pahami dulu soalnya bagaimana, seperti apa, dan juga ada yang harus ketik, ya. Jadi kamu ketik dulu di KPD ini, ya. Untuk yang mengetik silakan bisa yang duduk di sebelah kanan. Untuk yang duduk sebelah kiri bisa membaca soal, ya, sambil diskusi ya. Silakan sambil diskusi nanti ya. Ini ada soal, ada KPD-nya.
Silakan di soal di lembar soal ya ada teks yang harus diketik. Ya. Nah selama temannya mengetik, ya, teman sebelahnya untuk mencari informasi ya dengan temannya berdiskusi ya. Untuk menjawab ada soal-soal di sana, ada 5 soal. Silahkan untuk didiskusikan. Masih waktu untuk mengetik bisa ya 15 menit. Silahkan. Ini, oh, kebayang. Barangkali dari kalian ada mata yang sulit, yang susah, ya. Silahkan boleh dilihat. Kosongnya udah aktif ya. Pelan-pelan menggunakan keyboardnya dengan perasaan jangan dengan emosi. Kalau dengan emosi nanti tombol A, kalau keras nanti rusak keyboardnya. Ini cara warnanya biru gimana? Apa cara warna biru? Apa? Warna biru. Oh gampang. Ini, nah ini kan ada tombol agak warna tuh. Ini, nah gimana itu? Blok semua, jadi kontrol A. Nah kamu cek dulu. Jadi bebas warnanya. Oh iya siap. Bagus kan? Besar nanti warnanya apa? Kata kamu ya. Nah tinggal ganti namanya cuy. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan untuk pengerjaan ini? Ngetikannya ada kesulitan nggak? Coba tolong Ginan di cek teman-temannya berapa
siap. Enak, saya pun bagaimana Ini aman Pak, ini aman. Dennis aman. Ini apa enggak? soal nomor 3 ini semakin angka yang dimasukkan pada margin maka Ya. area tersebut akan semakin apa? Semakin kecil angka yang dimasukkan pada margin, maka area yang dimasukkan semakin luas dong. Akan semakin luas. Jadi Coba ini. misal ya, mana teori. Nah ini kan margin ya. Nah jadi sejarah berarti tuh kalau ini, nah tuh. Jadi kalian banyak kan ngisi kata-katanya bebas. Jadi jawabannya tuh semakin banyak. Ya kawan, beres. Nah, kasih. Sip. Nah ini ada kesulitan gak bang? Tidak ada. Tidak ada. Aman. Aman. Ini langsung sini. Oke. Oke aman ini aman. Oke. Ini punya kesulitan gak? Enggak, Jinan. Oke. Itu belakang. Rafael ada kesulitan? Ini Pak. Putri ada kesulitan tidak Putri? Aulia tidak? Wila ada kesulitan? Tidak. Kalian aja dulu selesainya ya. Jangan dulu di apa-apakan. Jangan dulu di apa-apakan. Itu aja dulu sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Dan Microsoft. Windows. Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Yang belum? Naik Pak. Kita naik Pak.
Nah di LKPD ya, di sana ada bagaimana cara merubah nama file dengan isi dokumen yang sama. Ya. Silakan sambil didiskusikan, sambil dicoba ya. Sambil didiskusikan, sambil dicoba. Di sini kan pasti memanfaatkan menu file, kemudian save dan save as ya. Coba aja silakan. Dianalisa dulu fungsi file itu apa. Sana ada pilihan menu ya. Ada pilihan di dalam menu pilihan file itu ada save as. Kemudian untuk nomor 2 ya, hal penting setelah kita melakukan pengetikan harus melakukan apa. Jadi kamu sekarang kalau sudah mengetik selesai, hal yang paling pokok ya, harus diapakan dulu si filenya ya. Barangkali kamu lagi ngetik baru setengahnya mati lampu. Nah, berarti yang paling awal banget kita harus diapakan itu filenya ya. Berapa? Silahkan. Perbedaan dari save sama save as itu apa? Ya, Wila nanyain perbedaan antara save dan save as ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Coba, ada yang mau jawab nggak? Ya Pak. Ya, Marvel, silakan. Sepengetahuan saya, kalau save itu untuk melakukan penyimpanan file untuk pertama kali, sedangkan untuk save as itu melakukan penyimpanan kedua kali, dan jika perlu bisa merubah nama file tersebut. Yang saya ketahui seperti itu Pak. Sekian. Ya, jawaban Marvel. Ada yang mau jawaban lagi apa? Ada yang mau menambah lagi jawaban Marvel? Ada. Ya. Nanti ya kita jawab bersama-sama ya. Karena nanti ini merupakan soal ya. Nanti kita akan coba jawab sebentar ya. Bila ya. Nah, gue nomor 3. Semakin kecil angka yang dimasukkan pada margin, ya, margin itu tadi ya, setelah pada saat Bapak memperlihatkan video itu ya, ada margin ya. Di margin itu kan ada apa aja? Dan tahu nggak di margin itu ada apa aja? Coba dikit aja di sana ada layout ya, ada layout, ada margin. Misalnya di margin ada apa? Ada ya, ada ukuran ya, ada normal, ada wide, ada custom margin. Nah itu ya. Nah berarti silakan kamu mengeksplor ya, kalian eksplor dan coba silakan kalau begini hasilnya gimana, kalau begitu hasilnya gimana ya. Yang penting data kamu amankan dulu, di save dulu ya. Kemudian nomor 4, pada pilihan paragraf tipe pilihan apa yang ukuran spasinya paling sempit. Nah ya, silakan coba ya. Jika kalau seperti ini kamu untuk menjawab nomor 4 kira-kira pilih apa? Coba yang tahu untuk nomor 4 memilih menu apa? Ya, Revan. Jadi setelah saya coba-coba di sini ada beberapa menu, yaitu ada single, ada 1,5 lines, ada double, at least, exactly, dan multiple. Di sini saya sudah mencoba semuanya terkait tadi pengetikan, lalu kita mencoba line spacing yang paling kecil. Di sini sudah saya coba. Itu ada exactly karena mereka ini paling kecil, paling sempit di sini. Jarak antara baris satu dengan baris selanjutnya itu paling kecil. Ya baik, itu yang saya sampaikan karena exactly ini adalah yang paling kecil setelah saya coba-coba. Ya. Jadi silakan kalian bisa mengeksplor ya, bisa memilih menu-menu apa aja yang cocok untuk menjawab dari soal-soal yang ada ya. Nah, kemudian nomor 5, nah, ini ada soal saat kita menyimpan file kita diberikan
memberikan handset S tipe. Dan silakan cari informasi dengan cara searching di Google. Nah, silakan boleh kamu searching di Google ya, di perangkat handphone kamu ya, apa itu extension file ya. Boleh silakan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, nanti sudah bisa diisi ya di lembar jawaban ya. Itu ya yang ada 5 soal yang harus kalian jawab. Nah, sambil teman yang mengerti untuk sampai selesai, sambil diskusi juga teman sebelahnya untuk menjawab ya. Sudah selesai ketiknya? Sudah? Baik, kalau sudah selesai, Bapak ingin lihat dulu hasil ketikan kalian. Ya, selesai. Baik. Baik, sudah selesai. Jessica sudah selesai. Jessica sudah bagus. Putri, Delta sama Aulia udah bagus. Wina sama Jahra bagus. Dani sama bukan Asep ini. Dari sama Gina ya. Naomi sama Hoyosa udah bagus, udah selesai. Putri sama Cima udah selesai. Sahna dengan Sina udah selesai. Baik. Ya, ternyata meskipun di antara kalian yang ada yang belum pernah ngerti, pokoknya ketika manusia bagus ya. Udah bagus. Karena kan mungkin tidak di kanan ya. Nah, bagi kalian yang di sebelah kiri, gak apa-apa jangan kecil hati ya. Dari praktik yang sebelah kanan sambil melihat ya, oh ternyata begitu ya. Jadi minimal mengetahui dulu cara-cara penggunaannya. Jadi minggu depan ya, minggu depan pertemuan berikutnya yang duduk di sebelah kiri boleh duduk di sebelah kanan itu kan. Gitu ya. Jadi untuk yang belum bisa, yang mau pernah mencoba edit layout, paragraf dan save file boleh duduk sebelah kanan. Jadi namanya sekarang sebelah kanan, duduk sebelah kiri membantu. Ya, kalau lihat terusan, jadi kan kalian itu udah bagus, ya. Udah ada yang tipe kayak. Tahu tipe ya? Tahu. Apa tipe? Salah ketik, ya. Kalau salah ucap, salah ngomong. Kayak tadi Binan, Asep, ya Asep, ya bapak-bapak, ya. Kan biasanya kan kalau di Microsoft itu kalau kita ngetik komputer kayaknya berubah ya, tadi menjadi komputer ya, C, ya. Ada mungkin di Microsoft itu buatan orang Inggris ya, jadi biasa komputer ya, bukan komputer kan di Indonesia. Coba kalau kita nulis jajan, nah, pasti di bawahnya ada tulisan merah. Jajan, pasti ada tulisan merah. Ya. Atau misalkan ke Subang, pasti warna merah di bawahnya. Cobain, merah kan? Coba. Tapi kalau kita tulisnya tuh Subang, maka akan merah bawahnya kan? Tuh itu dipahami oleh orang luar negeri sama yang buat sistem ini. Ya, misalkan belajar, pasti di bawahnya ada tulisan merah, ya kan?
Tapi kalau kita tulis studying ya, dengan tulisan yang betul tanpa tipu itu pasti akan merah di bawahnya. Ya, itu untuk mengetahui kenapa tulisan kalian kalau di Microsoft Word itu ada yang garis merah di bawahnya. Itu berarti tag yang kita inputkan, tag yang kita ketik itu ya belum dikenal oleh sistem. Tapi ada tag yang tidak warna merah, tapi itu tagnya dikenal. Ya, say, to, computer, ya, B, ya, I, E, warna merah. Kalau saya jajan ke toilet, ke warung, ke kantin itu warna merah. Paham ya? Baik. Bapak lihat ketikanya sudah bagus, yang tipenya diperbaiki lagi ya. Barangkali ada yang masih tipe, perbaiki lagi ketikanya. Kemudian dari soal yang kalian bahasa kalian pegang, ya. Kan di sana ada pertanyaan ya. Tadi ada sedikit jawaban yang disampaikan oleh Marvel, oleh Raypan, ya, oleh Yusrina, oleh Bila. Sekarang siapa yang mau menjelaskan dengan rinci, dengan jelas soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang mau menjelaskan, yang mau jawab silahkan angkat tangannya dan berdiri. Silahkan. Siapa yang mau jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau sebagian dulu? Silahkan. Siapa? Ya, maka silahkan mau jawab nomor berapa? 1, 2, dan 3 Pak. Enggak, silahkan. Untuk nomor 1, pertanyaannya bagaimana cara merubah nama file dengan isi dokumen yang sama? Caranya kalian bisa pergi ke bagian menu file di pojok kiri atas, Ya. lalu ke bagian save as. Setelah di save as ada pilihan browse atau divisi, kalian boleh pilih yang mana aja. Setelah itu kalian tinggal ganti nama filenya saja dan klik save seperti itu. Ya. Dan untuk nomor 2, hal penting setelah melakukan pengetikan harus melakukan apa? Setelah pengetikan kita harus melakukan pengeditan dan tentunya kita harus menyimpan file tersebut atau save agar tidak hilang. Dan selanjutnya nomor 3, semakin kecil angka yang dimasukkan pada margin maka area kerja Microsoft Word akan semakin luas. Dan sebaliknya, jika angkanya lebih besar maka area kerja Microsoft Word lebih sempit. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Ya, kita berikan usul. Bagus, jawabannya udah tepat. Ya, untuk jawaban Marvel nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi cara merubah nama file itu ya, kita pilih menu save dulu ya, yang pertama kali save dulu. Sudah punya file pertama kali, kemudian kalau berikutnya file yang kita rubah isinya sama, kita pilih save as. Ya, nomor 2, apa sih setelah kita mengetikkan apa? Jadi aku bilang kalau kita sudah ngetik, jangan sampai mati lampu dan kita hilang, tapi kita harus men-save dulu, ya. Itu kata Sahnaz, harus men-save dulu, ya. Nomor 3, semakin kecil angka yang dimasukkan maka akan semakin luas. Sekali lagi yang kompak, semakin kecil angka yang dimasukkan maka akan semakin luas. Apa yang semakin luasnya? Areanya, ya, area kerja atau text area. Sebaliknya semakin besar angka yang dimasukkan semakin kecil atau semakin sempit. Apa yang sempit? Area kerja. Ya, bagus. Baik. Nomor selanjutnya siapa mau jawab? Nomor 4 dan nomor 5. Saya Pak. Ya, Repan, silakan. Nomor 4. Oke, pada pilihan paragraf, tipe pilihan apa yang ukuran spasinya paling sempit? Nah, di sini yaitu adalah exactly Pak, karena itu baris 1 dan baris keduanya itu sangat sempit. Setelah saya coba di sini ya. Gitu, Pak. Ya, bagus. Baik, terus silakan Repan. Ya, sudah tepat, ya. Jadi pada pilihan paragraf itu pilihan apa yang ukuran spasinya paling sempit? Jawabannya adalah exactly, ya. Mungkin tadi pada saat mengetik bisa memilih ada
single, ada 1,5, ada apa lagi? Double. Ada apa lagi? Lihat. Ada at least. Putri ada apa lagi? Ada multiple. Naomi ada apa lagi? Ya, ya. Jadi semuanya di sana tinggal kita pilih, ya. Yang pas untuk tenaga ini yang mana? Apakah 1, 1,5, double, at least, multiple atau X sendiri, ya. Baik. Nomor 5 yang mau menjawab nomor 5, silakan. Pak, Ya, dilihat coba menjawab. saya tidak mau jawab, saya mau menanya. Sebenarnya ekstensi file itu apa ya Pak? Soalnya saya belum mengerti. Terima kasih. Oh iya, Bilian katanya belum mengerti extension file itu apa. Jadi Bilian belum paham ekstensi file itu seperti apa, ya. Tujuannya apa? Atau bagaimana sih Pak ekstensi file itu? Nah silakan yang mau jawab siapa? Ya, di sini sana aja. Sana silakan. Izin menjawab. Jadi ekstensi file adalah akhir dari sebuah file. Contohnya saja seperti DOC untuk Word dan XLX untuk Excel. Nah, betul. Ya. Ya, betul. Ya, jadi ekstensi file itu adalah akhiran atau tipe file. Ya, begini. Misalkan kalau kita sekarang bekerja dengan Microsoft Word, berarti jenis atau tipe filenya ya, adalah DOC untuk extension file. Jadi kalau Excel apa? XLS. Kayak apa ya? Kayak motor, ada jenisnya. Ya, ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ya. Nah, di file pun sama. Ada jenisnya, namanya ekstensi, ya. Itu kata sana kalau DOC itu dipakai untuk Microsoft Word. Ya. Di Microsoft juga ada berbagai macam ya. Ada DOC, ada DOCX ya, ada RTF ya. Bisa dilihat kan, ya? Rasa akan memilih tipe file apa, STP-nya apa. Ya. Kemudian kalau Excel nanti pertemuan berikutnya kita belajar Excel, itu tipe filenya adalah XLS, ya. Kalau nanti tadi nonton film ya, video ya, akhirannya itu MP4 ya, ada apa namanya, selain apa, kalau video itu selain MP4 apa? MPEG ya, ada MPEG ya, ada MPEG, ada MP4. Kalau gambar PNG. Kalau bukan PNG sampo ya, sampo PNG gitu ya, PNG gitu ya. Kemudian ada JPG ya, banyak ya. Sekarang sudah serba handphone, kalian bisa searching ya. Tipe-tipe file yang dipakai untuk Microsoft Word, tipe-tipe file yang dipakai untuk gambar, untuk video. Ya, baik. Jawaban nomor 5 sudah dijawab baik ya oleh Sasnas. Ya, ada dari Bilian. Dan alhamdulillah ya, kita sudah berakhir ya belajar kita hari ini. Tapi sebelum untuk mengakhiri pembelajaran ini, ya, Bapak mau minta tanggapan, ya, mau minta tanggapan dari kalian yang barangkali nanti bisa diwakilkan selama kurang lebih 2 jam belajar ini. Praktik Microsoft Word, materinya layout, paragraf, dan set file. Apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin disimpulkan dari praktik? Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Putri, silakan Putri. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah mengajarkan kepada kami dan juga untuk waktu Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya di sini. Menurut saya pribadi, tadi Bapak mengajar sudah cukup bagus, di mana Bapak telah membimbing kami dari tadi jam 9 sampai dengan sekarang. Bapak menyerahkan LKPD kepada kami lalu memberikan tontonan video yang cukup untuk materi sekarang. Lalu juga Bapak mengajarkan
menyuruh kita untuk mempraktekkan langsung tadi dari yang video kita tonton bersama untuk lebih memahami materi yang Bapak sudah sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terus. Baik. Terima kasih Putri, terima kasih Marper, terima kasih Sanazia, terima kasih Desina, Pak Indonesia, Naomi, Gilat, Yara, Elta, Aulia, Putri, Jessica, Marper, Haika. Kemudian terima kasih Raipan, ya, Sapi, Ginan, Danis, Brilian, kemudian Krishna, Sanazia dan di sini ya. Terima kasih ya, hari ini kita sudah belajar selama 2 jam pelajaran. Ya, terima kasih Bapak sampaikan. Fatimah juga terima kasih ya. Fatimah jangan lupa lewat ya. Ya, kalian siswa-siswa Bapak yang baik-baik ya, yang semuanya hebat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari ya. Ya. Jadi apa yang kita maknai belajar ini adalah kita akan memiliki ilmu untuk dipakai di kemudian hari. Nanti sore, nanti malam, besok, lusa dan seterusnya. Ya, insya Allah dengan kita punya ilmu tidak akan susah membawanya. Ya, bagaikan kamu pergi dari Jakarta ke Bandung, bawa uang 1 triliun di gendong, ya, susah kan? Coba kalau 1 triliun disambil ke bank, kita hanya bawa 1 ATM. Susah enggak? Enggak, ya. Itulah ilmu. Ilmu semakin banyak kita simpan di sini, kita akan semakin ringan kemana pergi, ya. Itulah manfaat kita belajar. Baik, terima kasih semuanya, ya. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama pembelajaran ini ada kekurangan. Insyaallah ke depan kita belajar lagi lebih semangat. Semangat? Semangat. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, tetap belajar. Allah. Kegiatan pembelajaran ini kita berdoa dipimpin oleh Zahra. Silakan Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sudah barusan saya dengan peserta didik sudah melaksanakan pembelajaran selama 2 jam pelajaran. Bapak, terima kasih Pak Denny, Pak Setiadi, Bapak Gayub, terima kasih sudah melihat proses pembelajaran yang selama ini. Mohon maaf Bapak, terus saja kalau selama pembelajaran yang biasa pakai itu apa ya? Tidak melihat modul Pak. Terus saya jujur. Tapi setelah saya sekarang mengikuti PPG, alhamdulillah Bapak, banyak ilmu dari Universitas Negeri Malang terkait saya harus bagaimana mengajar. Oh ternyata sebegini, sehingga alhamdulillah outputnya Pak Gayub, Pak Set, alhamdulillah ke siswa ternyata berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya yang sudah Bapak sampaikan, Bapak Guyup sampaikan. Itu aja Bapak, barangkali ada masukan buat saya. Oke, Pak Hasan atau Bu, selama sudah melaksanakan PPL 1 ini, Ya. sebelum nanti bicara detail akan disampaikan pada waktu siswa evaluasi. Baik Pak. Selama Pak Hasan ini kita mulai. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Pak Denny, Pak Didin, Pak Sat, dan semuanya yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.